Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ciwiwi dalam episode kedua dari cerita-cerita Uti Dewi Tadabbur Alam. Kali ini saya masih cerita tentang tadabbur alam di Peru, tepatnya dalam kisah mendaki Rainbow Mountain Vinicunca dalam keadaan berpuasa. Semoga kisah saya ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa untuk melihat sampai dengan selesai episode kedua ini. Like, subscribe, komen, dan share-nya ya. Hatur nuhun. Episode kedua setelah kami turun dari Machu Picchu. Kami 1,5 jam naik kereta api, kemudian dari stasiun Ollantaytambo 2 jam kurang lebih menuju hotel di Cusco. Kesempatan setiba di hotel, kami hanya menyimpan backpack kami dan langsung kami jalan-jalan ke toko-toko sekitaran hotel dan hanya berfoto-foto di sekitaran hotel pula. Kami tidak berani jauh-jauh karena situasi dan kondisi yang lebih tinggi dari keadaan di Aqua Caliantes. Jelas kami harus beradaptasi lagi dan menghemat tenaga untuk persiapan kami keesokan harinya untuk mendaki Vinicunca. Kurang lebih perjalanan dari hotel kami menuju gunung tersebut 2,5 jam sampai dengan 3 jam. Teman-teman, ada kesalahan yang saya lakukan di episode ke-1 tentang daun teh yang saya minum di Cusco. Daun teh hijau tersebut namanya daun koka, bukan daun ganja. Saya pikir sama ajalah koka dan ganja sejenis sepupuan. Ternyata bentuknya daunnya juga sudah berbeda, tapi manfaatnya sama, kadang buat penenang. Yang terpenting adalah untuk pusing-pusing sementara bagi yang wisatawan datang ke Cusco. Di Indonesia ganja adalah tanaman yang ilegal. Tetapi kalau daun koka bentuknya pun berbeda dengan daun ganja. Daun koka di Cusco di Peru adalah legal. Penghasil daun koka terbesar di Peru adalah di Cusco. Dan negara-negara di Amerika Latin yang melegalkan daun koka yang akhirnya bisa dibuat untuk kokain adalah Peru, Ekuador, Kolombia, Bolivia, juga Argentina. Hampir semuanya. Tetapi mulai sekarang pemerintahan Bolivia dan Kolombia mulai mengurangi penanaman daun koka tersebut. Di hotel kami disediakan daun teh koka tersebut, tetapi untunglah saya hanya minum sekali karena saya memang tidak tahu, saya pikir adalah daun teh hijau. Rasanya ya begitu saja menurut saya, karena saya teh hijau biasa aja saya tidak begitu suka, apalagi daun teh hijau yang lain. Di Cusco, daun teh koka ini sangat bermanfaat bagi wisatawan yang baru pertama kali datang, bisa untuk melawan pusing-pusing kepala dan lain-lain. Akibat berada di tempat yang kondisi oksigennya sangat tipis. Cusco ada di ketinggian 3.500 mdpl, sedangkan di Machu Picchu ada di 2.350. Jelas Cusco lebih tipis lagi oksigen yang akan kita dapatkan. Sehingga biasanya apabila kita tidur atau menginap di Cusco, kita harus beradaptasi dulu untuk penyesuaian tubuh kita 2 atau 3 hari sebelum kita pergi ke daerah-daerah yang akan kita kunjungi. Biar tidak terkena aklimatisasi ketinggian. Cusco disebut juga Cuzco atau Cusco atau Cusco, ibu kota provinsi Cusco.
Cusco dalam bahasa Quechua, bahasa penduduk asli di kawasan pegunungan Andes tersebut artinya adalah pusat atau pusat dunia. Kata Ibu Duta Besar Peru di Indonesia, Missy Susan, waktu datang ke Bandung 3 tahun yang lalu menjelaskan kepada kami bahwa kota Cusco seperti Bali di Indonesia. Di sini terdapat peninggalan kerajaan Inca yang memukau dan dikenal sebagai kota dengan peradaban kuno di dunia. Kota ini menjadi ikon pariwisata di Amerika Latin. Cusco menjadi situs penting di Peru setelah Machu Picchu. Cusco dulunya adalah ibu kota kerajaan Inca dan pada tahun 2006 dinyatakan sebagai tempat yang tertinggi di bumi untuk tingkat radiasi ultravioletnya. Kami hanya bisa mengunjungi Machu Picchu dan Rainbow Mountain selama di Cusco 3 malam 4 hari. Karena kami harus segera menuju Brasilia. Saya tidak sempat mengunjungi peninggalan kerajaan Inca yang ada di sekitaran Cusco, kurang lebih 2 km jauhnya dari Cusco. Teman-teman juga sudah terlalu kelelahan akibat oksigen tipis di sini yang lebih tipis daripada dibandingkan di Aqua Calientes. Untuk besok naik ke Gunung Pelangi pun saya tetap dalam keadaan berpuasa. Tidak ada yang istimewa bagi saya, seperti misalnya jauh-jauh hari saya harus mempersiapkan ini itu untuk bisa mendaki gunung yang 2 kali lebih tinggi daripada Machu Picchu. Saya hanya membuat nasi hanya cukup untuk sahur, memakan sedikit rendang, kemudian ada 4 biji, 5 biji, 3 biji kurma, tergantung kenyang tidaknya saya makan. Jadi kurma tidak bisa saya pastikan, paling sedikit 3. Kemudian saya minum vitamin muat badan dan terutama saya harus minum susu, kolostrum, daiko, dan kopi kesehatan. Itu yang bisa sangat membantu saya sehingga saya kuat naik ke gunung yang 2 kali lebih tinggi daripada Machu Picchu serta oksigennya jauh juga lebih tipis daripada di Machu Picchu dalam keadaan puasa. Oh ya, ada yang lupa. Saya juga minum madu. Jadi setiap sahur, kemudian buka puasa, saya juga tidak lupa minum madu. Madu yang sasetan, jadi biar tidak merusak jika tumpah-tumpah di koper. Tidak merusak pakaian, tidak merusak yang lain-lain. Vinicunca atau Winicunca dalam bahasa Inggris adalah Montana de Siete Colores atau Montana de Colores atau Gunung Pelangi. Kebetulan saya mengunjungi Gunung Pelangi tersebut pada bulan April sehingga tidak terhalang kabut apapun. Ternyata sungguh sangat berat sekali mendaki gunung tersebut karena selain tipis oksigen dalam keadaan puasa dan di tengah terik matahari yang persis berada di puncak kepala, yaitu sekitar jam 12 sampai dengan jam 2. Sebetulnya saya hampir mendekati puncak, sudah tidak kuat lagi, tapi saya hanya berdoa agar bisa mencapai batas daripada ketinggian tersebut. Semangat Bu, semangat. Semangat, terima kasih Greng. Semangat. Alhamdulillah akhirnya dengan kebulatan tekad yang penuh bisa mencapai puncak tersebut. Tetapi saya tidak bisa berlama-lama di puncak. Saya langsung segera turun kembali. Montana de Siete Colores
di atas ketinggian 17.060 feet atau 5.200 di atas permukaan laut. Di atas Vinicunca juga banyak terdapat binatang-binatang lama dan alpaka. Alhamdulillah sekali saya bisa mencapai Gunung Pelangi yang ada di Peru tersebut dalam keadaan puasa, dalam usia sudah tidak muda lagi, 58 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pikir ini pengalaman yang tak akan terlupakan seumur hidup saya. Tetapi ternyata 2,5 bulan dari sehabis saya mendaki Rainbow Mountain ini, ternyata ke suatu tempat gunung lagi saya datangi. Tetapi memakai jeep. Saya dadakan ditelepon teman, kurang orang. Mereka hanya bertiga. Biar sharing cost lebih murah, saya mengajak satu teman lagi. Jadi kami berlima, wanita semua, pergi ke puncak gunung Himalaya dari arah India. Memakai jeep dengan ketinggian 17.982 feet. Jadi kurang lebih 5.450 di atas permukaan air laut. Lebih tinggi lagi dari Vinicunca ini, apalagi dari Machu Picchu. Dan jalanannya pun hanya cukup satu mobil, dan jalanan tersebut menjadi salah satu jalanan yang terberbahaya di dunia. Dari 10 jalan atau 5 jalan yang terberbahaya di dunia. Tepatnya di India bagian utara, yaitu Kardungla dan Changla. Tunggu di episode selanjutnya dan jangan lupa like, komen, subscribe-nya dan share-nya ya. Terima kasih.